Ini kalau jam udah nunjukin 20.15, jadi kelasnya bakalan kita mulai dan teman-teman semuanya diharapkan sekali lagi untuk on cam karena belum ada yang on cam sama sekali. Baru satu peserta yang on cam, jadi diharapkan bisa on cam semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih yang udah menyempatkan dirinya untuk join Discord pada malam kali ini di pertemuan kita yang kelima di minggu ketiga. Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang visual design, di mana kita belajar tentang menggunakan tombol, group, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakalan belajar hal baru, yaitu namanya design thinking, di mana nanti kita akan mempelajari di design thinking itu ada apa-apa aja dan apa aja kegunaan dari design thinking tersebut. Untuk itu aku mau nanya dulu deh sebelum masuk materi. Masalah. Kalau tugasnya kemarin udah ada yang buat progres atau belum? Apa masih belum ada yang bikin? Ada yang udah berprogres? Belum. Sibuk laporan soalnya laporan PKL. Aha. Berarti pejuang-pejuang deadline semua berarti. Soalnya hari ini udah hari Senin kan? Kecuali besok Rabu Kamis libur kan ya? Rabu Kamis bisa aku bikin. Karena libur ada pemilihan, bisa lah tuh. Kriteria yang udah dikasih tahu kemarin. Kalau gitu, karena besok masih ada ujian, jadi aku pengen cepet-cepet aja. Kita mulai aja kali ya, aku izin share screen. Bentar. Udah masuk kan? Udah. Nah, oke. Kayak yang aku bilang tadi, pada kesempatan kali ini kita tuh bakalan belajar tentang design thinking, tapi masih pengantarnya doang gitu, belum sampai ke pemecahan sebagian-sebagiannya. Jadi kita bakalan belajarin dulu apa itu design thinking, kenapa design thinking itu digunakan, terus contoh-contoh dari design thinking tersebut. Nah, kita bakalan belajar 5 subpoin karena di design thinking itu merupakan 5 proses, ada 5 proses yaitu empathize, ideate, prototyping, sama yang terakhir itu testing. Nah, pertama sebelum kita masuk ke elemen-elemen proses ini, kita harus tahu dulu apa itu design thinking. Jadi, design thinking itu ideologi atau proses kreatif untuk memecahkan masalah kompleks yang berpusat pada manusia, pengguna, atau human-centric. Kayak yang udah pernah aku bilang juga waktu pertemuan pertama, human-centric itu emang berhubungan banget sama user experience, karena human-centric ini yang pertama kali mempelopori UX design itu. Nah, jadi design thinking ini itu basicnya sebagai salah satu proses untuk membuat suatu produk UI UX design. Jadi, kalau kita mau merancang suatu produk UI UX design, kita tuh bisa melalui proses design thinking. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan design thinking itu ada Airbnb, di mana Airbnb itu dulunya pendapatan mereka tuh kecil. Tapi setelah mereka menggunakan design thinking, di mana mereka nge-research, ngewawancara, turun langsung ke lapangan, nyari-nyari data, terus ngerangkumnya ke dalam sebuah design thinking, mereka nemuin sebuah masalah kenapa mereka itu kekurangan pelanggan atau pengguna, di mana kekurangan mereka itu ada pada foto katalog mereka, di mana gambar-gambar dari setiap
foto-foto penginapan itu gambarnya tuh jelek banget gitu. Jadi bikin pengguna ragu untuk untuk nginep lah di situ karena BNB ini kan suatu aplikasi yang untuk booking tempat kan. Jadi mereka dapat permasalahannya di mana, mereka cari solusinya. Jadi itu salah satu tujuan dari design thinking, mana kita mencari permasalahannya di mana, lalu kita menemukan solusinya dengan proses-proses tertentu. Nah, dalam design thinking itu ada 5 elemen proses. Menurut background Stanford Design Thinking Process, itu ada yang pertama itu empathize, lalu ada define, yang ketiga itu ada ideate, lalu prototype, dan terakhir itu test atau testing. Di mana kelima elemen proses ini itu tuh saling berkelanjutan. Jadi di mana kita setelah empathize, kita langsung masuk ke define. Setelah define, kita masuk ke ideate. Jadi dia tuh berurutan gitu proses pengerjaannya. Nah, sampai sini kan udah masuk tuh konsep apa itu design thinking. Sebenarnya untuk bikin UI UX tuh nggak cuman bisa pakai proses design thinking, banyak proses yang lain. Cuman design thinking ini paling umum, paling lumrah lah digunakan dalam UI UX design. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian empathize. Jadi empathize itu langkah membangun empati dengan pengguna sesuai dengan namanya empathize. Di empathize ini kita mencoba untuk mengerti sisi dari pengguna. Karena kalau misalnya kita mau buat suatu produk tanpa mengetahui pengguna, kita tuh nggak tahu produk ini tuh tujuannya apa dan untuk siapa itu dibuat. Jadi kita harus punya perspektif pemikiran dari pengguna dulu. Kayak kita coba ngerasain emosi dari sisi pengguna, terus memahami posisi mereka. Contohnya nih, contoh yang paling sering kita lihat itu di Google Play Store atau di App Store, itu kan ada ulasan gitu, atau rating. Nah, ulasan dari produk tersebut itu bisa kita tes atau yang bisa untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Nah, jadi tujuan empathize itu untuk memahami perspektif dari pengguna tersebut. Nah, di empathize itu kita bisa melakukan banyak cara untuk mendapatkan empati dari pengguna. Bisa dari research atau dari turun lapangan langsung. Terus, wawancara, research, atau turun lapangan langsung tadi, kita bisa jadiin bahan-bahan tersebut jadi suatu desain yang bisa jadi user persona, empathy map, sama user journey map. Nah, user persona itu bentuknya kayak gini. User persona itu isinya persona atau gimana personal dari user tersebut. Kayak ada fotonya, ada namanya, terus dia itu pekerjaannya apa, umurnya berapa, statusnya apa, lokasinya di mana, supaya kita tahu kriteria pengguna yang kita targetin tuh kayak apa, umurnya berapa, apakah gendernya perempuan atau laki-laki, atau bisa digunakan siapapun. Terus ada juga goals atau tujuan dari si user itu. User tuh maunya aplikasi ini tuh kayak gimana sih tujuannya nanti. Terus ada juga yang namanya frustration atau kendala dari pengguna atau keresahan pengguna lah dalam menggunakan aplikasi yang serupa atau apapun itu nanti yang bakalan kita cari solusinya. Di sini juga ada personality, ada feelings juga. Lanjut ada yang namanya empathy map. Nah, empathy map tuh bentuknya kayak gini. Jadi, empathy map itu basically kita itu punya empat subtopik, yaitu says, thinks, does, sama feels. Atau bisa juga nanti says, thinks, see, sama feels. Jadi, di empathy maps nih, kita cari tahu pandangan dari user tersebut.
Misalnya apa yang user itu katakan, apa yang user tersebut pikirkan, apa yang user tersebut lakukan, dan apa yang user tersebut pikirkan. Misalnya ini mau beli TV nih, terus apa sih yang user rasain? Dia merasakan takut, dia merasakan senang, anxiety, sama nggak pasti gitu maunya percaya ke siapa. Itu contoh dari empathy map. Lanjut, ada user, dia itu ada beberapa stage yang kita laluin untuk mengenali lebih lanjut dari si user. Kayak awareness ini apa bahasa Indonesia? Keawasan, apa sih bahasa Indonesia? Ada consideration atau pertimbangan, ada acquisition, ada service, sama ada loyalty atau kesetiaan. Ini stage-stage yang kita laluin, baru di bawahnya kita isi stage-stage tersebut. Kayak stepnya apa aja yang dipikirkan, apa yang harus dilakukan, apa perasaan dari si user, apa keresahannya, lalu apa opportunities nih, apa kesempatan yang bisa kita ambil dari perasaan dan keresahan dari user tersebut. Nah, nanti untuk empathize, ini tuh ada segmennya tersendiri nanti di pertemuan selanjutnya untuk membahasnya lebih lanjut. Jadi di sini untuk hari ini itu tuh cuman dasar-dasarnya doang, kayak ngasih-ngasih gambaran doang, sama penjelasan singkat. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang empathize? Ada? Ada yang lagi tadi empathy. Menggunakan aplikasi kompetitor ya. Desain terbuka aplikasi ini bagus dibanding aplikasi lain. Itu termasuk ke bagian C. Kemudian di bagian R, apa yang dilakukan oleh pengguna. Nah, ini fokus pada informasi yang diterima pengguna dari sumber eksternal ya. Misalnya tuh si pengguna dapat rekomendasi dari teman atau keluarga gitu, atau ada ulasan online dari media sosial, atau komunikasi pemasaran dari kompetitor gitu. Nah, jadi tujuan HEAR ini untuk memahami pengaruh opini orang lain terhadap keputusan si pengguna nantinya. Mungkin itu sih teman-teman, membuatnya udah bagus ya, udah penalarannya udah bagus semua, udah sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Tinggal nanti bagaimana caranya teman-teman mengatasi permasalahan yang dialami oleh si pengguna nantinya. Nah, sampai sini paham ya? Paham bang. Oke, bagus sih menurutku. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Maksudnya kan. So. Oke, aku kembalikan ke Eva lagi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Bang Fadel udah nge-review tugas-tugas dari peserta semuanya. Aku akuin emang keren-keren semua, udah
udah pada nangkep semua maksud dari user empathy map. Jadi aku harap nanti selain user empathy map itu bisa bikin untuk desain-desain yang lainnya juga. Nah, seperti yang Bang Fadel bilang tadi juga, untuk praktek kali ini tuh bagus-bagus semua ide-idenya, udah keren-keren semua, mungkin butuh pengembangan lagi nanti, dan nanti tuh challenge-nya gimana kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau yang sekarang kan masih apa yang ada di dalam otak kita aja nih. Sedangkan kalau kita nanti turun di dunianya langsung, itu kita bukan menyalurkan apa yang ada di pikiran kita, tapi kita mengumpulkan, mengerti, memahami apa yang dipikiran sama orang lain. Jadi kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri. Kita harus harus bekerja sama lah sama banyak pihak gitu. Jadi untuk sampai di sini, sampai praktek semuanya atau materi-materi tadi udah pada paham semua atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kayaknya udah pada capek semua juga. Jangan lupa untuk di screenshot pertemuan kali ini. Nanti paling absennya bakalan dikirim. Boleh on cam dulu untuk screenshot kayaknya. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di situ aja. Untuk next pertemuan kita bakalan mulai mencacah satu-satu dari design thinking tersebut. Mulai dari empathize dulu. Jadi besok kita mulai dari empathize. Nah, mungkin materi pada kali ini, pertemuan pada kali ini itu cukup sampai di sini aja. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga kita semua tetap semangat sampai nanti akhir dan gak berhenti di tengah. Untuk itu aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Keren. Jangan lupa screenshot. Dadah.